Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana kita di siang ini akan menyelesaikan pada perkara prinsip yang kedua ya, dari 6 prinsip di dalam beragama, atau dasar-dasar yang 6 di dalam beragama, di mana pada bagian kedua ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bersatu di dalam urusan agama dan melarang dari berpecah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sudah mencukupi, yang bisa dipahami oleh orang yang awam sekalipun. Dan pada pertemuan terakhir bahwa berhukum dengan Al-Quran, ya, demikian pula sunnah, itu adalah solusi untuk bisa bersatu di dalam perkara agama. Dan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak cuma di dalam permasalahan perselisihan di kalangan manusia, kaitannya dalam masalah harta dan yang semisalnya, tetapi itu berlaku di dalam permasalahan akidah, ya, permasalahan ibadah ataupun permasalahan halal haram, ya, dan yang lain sebagainya dari seluruh perkara agama, sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwa mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itu juga berlaku di dalam permasalahan fikih. Walaupun dimaklumi di dalam permasalahan fikih itu ya, terkadang ada perbedaan pendapat, ya. Namun perbedaan pendapat itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kemudian tidak mengembalikan segala sesuatu itu kepada Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Dan manakala ada perselisihan itu kemudian segera dikembalikan kepada Al-Quran, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka perselisihan itu akan menjadi selesai, tidak kemudian berlarut-larut, nah, karena kita tahu berlarut-larutnya perpecahan, perselisihan itu adalah sesuatu yang jelek, ya. Apalagi kalau kemudian pengikutnya tambah hari tambah besar, ya, tambah besar sampai bergenerasi, sehingga manakala mau dikembalikan kepada ajaran yang benar itu sudah sangat susah, karena sudah terbentuk sikap ta'assub, ya. Nah, oleh karena itu segera diselesaikan, sehingga dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, di saat terjadi satu perkara yang di situ ada perselisihan, mereka segera menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan itu terjadi di masa sesaat setelah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, ya. Mereka tidak tersibukkan untuk segera mengubur jasad Nabi, tapi mereka memikirkan bagaimana supaya terjadi persatuan, sehingga mereka waktu itu bersegera untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan beliau menjelaskan faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wasallam haula
manilladzi yatawallal amra min ba'dihi wa sur'ana ma hasamu aniza'a wa raja'u wa wallau Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa qadu lahu wa ata'u lahu wa zala al-ikhtilafu wa hasamatul furqatu allati hasalat fi man yatawallal amra ba'da Rasul alaihi salatu wassalam fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun lakin yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam thumma yadhabu al-ikhtilafu fima bainahum. Ya, maka benar-benar telah terjadi di kalangan para sahabat itu perselisihan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Perselisihan mereka ini seputar siapa yang akan memegang urusan setelah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, dan betapa cepatnya mereka memutuskan perselisihan ini. Mereka segera mengembalikan, demikian pula menyerahkan urusan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Mereka kembali mengembalikan kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga masa kosong tidak ada kepemimpinan karena Nabi meninggal itu segera terisi, sehingga persatuan umat itu bisa terjaga. Ya. Dan mereka saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah diputuskan sebagai khalifah, mereka pun tunduk kepada beliau dan mentaati beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga waktu itu perselisihan segera hilang. Ya. Kemudian perpecahan langsung bisa diputuskan, ya. Perpecahan berkaitan dengan siapa yang akan mengurus urusan, yang memegang urusan setelah peninggal Nabi alaihi salatu wasallam langsung bisa terputuskan. Ya. Kita paham bahwa perselisihan itu sesuatu yang tidak mungkin tidak mesti terjadi, karena itu merupakan tabiat manusia. Ya. Dan manakala hal demikian itu pasti terjadi karena itu merupakan tabiat manusia, yang paling penting itu adalah solusinya. Solusinya itu apa? Ya. Bukan kemudian membiarkan perselisihan itu terjadi gitu, atau dibiarkan begitu saja tanpa solusi gitu. Atau malah diberikan solusi yang tidak tepat gitu. Ya. Nah, seperti solusi untuk saling menghormati, solusi untuk bisa bersepakat di atas perkara yang disepakati dan saling memberikan udzur pada perkara yang berselisih di dalamnya. Itu adalah bukan solusi itu. Solusinya ya dikembalikan kepada kitab Allah, dikembalikan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, maka mengembalikan kepada kitab Allah ini akan menghilangkan berbagai macam kebencian ataupun dendam, dan juga akan bisa menghilangkan iri, ya, yuzilu al-adghana, ya. Adanya kebencian, iri itu akan hilang manakala sesuatu itu dikembalikan kepada kitabullah. Karena keputusan yang ada dalam kitabullah itu adalah seadil-adil keputusan, ya. Sehingga kalau sudah dikembalikan kepada kitabullah, ini tidak akan ada seorang pun yang dia menentang terhadap kitabullah jalla wa'ala, ya. Berbeda kalau kemudian ada orang yang dia mengatakan ta'al ila qauli al-imam fulani awil alimil fulani la yaqtani. Berbeda kalau seorang dia mengatakan kemari kita untuk kembali kepada perkataan si fulan atau alim fulan. Nah, ini tidak akan menjadikan merasa cukup gitu loh. Karena perkataan fulan kita tahu ulama itu banyak. Kadang dikembalikan kepada satu ulama, tapi ulama lain masih banyak gitu. Tapi berbeda kalau dikembalikan kepada kitab Allah, dikembalikan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itulah pemutus perkara. Seorang tidak boleh mendahului, seorang tidak boleh lebih mengedepankan perkataan seseorang dibandingkan kalamnya Allah, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam.
Sehingga mesti kita katakan ya, ta'al ila kitabillahi wa ila sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Ya, kemarilah untuk kita kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau memang di dalam hati seseorang itu ada keimanan, niscaya dia akan yaktani wa yarji. Niscaya dia akan merasa tenang ya, merasa cukup, dan dia akan kembali. Artinya kembali kepada kitab Allah, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya perkataan orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh Allah, inna makana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, karena itu perkataan orang-orang yang beriman itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman tatkala mereka ini diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ya, afan tadi liyahkuma bainahum, agar supaya mereka ini berhukum ya kepada Allah dan Rasulnya, agar supaya Allah dan Rasulnya itu memutuskan apa yang ada di antara mereka. An yaqulu, mereka ini akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaati. Dan mereka itulah orang-orang yang menang ya. Inilah perkataan orang-orang yang beriman, bukan dengan perkataan yang lainnya ya, sebagaimana Allah sebutkan tadi, inna makana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, inilah perkataan orang-orang yang beriman. Nah, berbeda dengan orang-orang munafik ya. Orang munafik itu ingkanal haqqul lahum ja'u mut'inin wa ingkana al-haqqu alaihim tawallaw wa aradu kama zakarallahu ta'ala anhum. Adapun orang-orang munafik itu kalau kebenaran itu ada pada mereka, mereka akan datang dalam keadaan tunduk patuh. Tapi kalau al-haq itu kemudian mengenai mereka, menegur mereka ya, mereka segala berpaling ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keberadaan mereka, jadi mereka tidak mau kemudian kembali ya. Artinya orang-orang munafik itu hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah kapan menguntungkan gitu, menguntungkan. Oleh karena itu orang-orang munafik itu mereka melaksanakan sholat di 3 waktu bersama Nabi karena untuk kepentingan apa? Mereka, yaitu kaitannya supaya terjaga darah, harta dan kehormatan mereka. Kalau tidak karena itu, niscaya mereka akan menentang. Oleh karena itu di waktu hal demikian itu tidak ada, dianggap oleh mereka tidak ada bahayanya, seperti waktu subuh dan waktu isya karena gelap ya, mereka tidak datang untuk sholat berjamaah bersama Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ya. Maka di sini tidak ada keluasan bagi orang yang beriman untuk mereka ini tetap berada di dalam perselisihan mereka, di dalam seluruh urusan perselisihan, la fil usul wala fil furu', tidak di dalam permasalahan prinsip dasar, tidak pula di dalam permasalahan percabangan. Karena kulluha tuhsamu bil kitab wa sunnah, karena kesemuanya ini mesti diputuskan dengan kitab, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kemudian ada dalam satu persoalan itu dalil itu kurang jelas ya, dalilnya kurang jelas ya, maka dalam perkara seperti ini ya, terkadang ada silang pendapat di kalangan para ulama ya. Maka dalam permasalahan seperti ini
ya, tidak mengapa kemudian terjadi perbedaan pandangan. Tetapi secara asal ini bukanlah perbedaan pandangan. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan la ingkara fi masail ijtihad, ya, fi masailil ijtihad. Ya, tidak ada pengingkaran di dalam permasalahan ijtihad. Artinya apa? Yaitu pada masalah-masalah yang memang lam yadhari dalilu fiha ma'ahadi tarfaini. Ya. Itu masalah-masalah yang mana dalil itu tidak nampak di dalam permasalahan tersebut, ya, bersamaan dengan dua sisi pandang yang kadang terjadi di kalangan kalangan para ulama gitu loh. Ya. Dan itu terjadi di masa sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lalu la yusalliyanna ahadum minkumul asra ila fi Bani Quraidah. Ya, janganlah salah satu dari kalian itu benar-benar sholat, ya, sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian berpandangan ini sesuai dengan dohir daripada bunyi hadis, ya, artinya sampai ke sana walaupun waktu maghrib sudah masuk. Sebagian berpandangan yang dimaksud dengan sabda Nabi itu adalah untuk surah, ya, untuk cepat gitu loh, untuk cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah sehingga bisa sholat di waktu masih asar gitu loh. Nah, karena waktu itu sudah menjelang khawatir masuk maghrib, maka sebagian sholat di jalan karena memahami seperti pemahaman yang kedua. Nah, dan manakala dua kelompok ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh keduanya, Rasul alaihi salatu wasallam mendiamkannya. Ini menunjukkan bahwa perkara ini memang ada dua sisi pandang, ya, kemungkinan ini, kemungkinan itu, sehingga dalil tersebut tidak jelas, ya, tidak begitu jelas, ya, ya, karena mengandung sisi kemungkinan ini, demikian pula kemungkinan itu. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk kita ini menjadi seperti orang-orang yang mereka memecah belah, mereka berselisih, ya, sebelum kita. Orang-orang sebelum kita yang mereka berpecah belah, demikian pula berselisih, kemudian mereka binasa. Nah, ini menunjukkan bahwa perpecahan, perselisihan itu adalah sumber kebinasaan. Jadi tatkala perselisihan itu tetap ada, lama bakau ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum, ya, wa taqatalu. Hadza sya'nu ahli al-ikhtilaf, amma sya'nu ahli al-ijtima' fahuwa al-quwwah wa zawalul haqat min qulubihim. Tatkala mereka ini terus-menerus berada di dalam perselisihan mereka binasa. Bahkan mereka sampai pada tahap tanah haru, saling menyembelih. Ya. Saling berselisih pada perkara yang ada di antara mereka karena perselisihan yang ada di antara mereka. Ya. Mereka saling membunuh, dan inilah perkara dari orang-orang yang berselisih itu seperti itu. Adapun urusan orang yang bersatu itu adalah kekuatan. Demikian pula hilangnya sikap iri, dengki, hasad itu dari hati-hati mereka. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi ini mesti ditekankan, ya, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan, dari tanda keimanan itu adalah berhakim terhadap Rasul alaihi salatu wasallam dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian mereka tidak ada perasaan berat, ya, dari apa yang diputuskan Nabi, dan mereka benar-benar menerima dengan penerimaan yang lapang. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali demi Rabbmu, mereka ini tidaklah beriman sampai kemudian mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, hakim di dalam perkara yang syajara bainahum, yang mereka itu berselisih di antara mereka. Kemudian setelah mereka ini menjadikan engkau hakim,
la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka ini perasaan berat. Perasaan berat terhadap apa? Mimma qadaita, dari perkara yang kamu telah putuskan. Wa yusallimu taslima, dan justru mereka ini benar-benar menerima keputusan kamu dengan penuh kelapangan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan urusan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ini solusi. Dan pada ayat tersebut tidak dikatakan mengembalikan urusan kepada Allah, tapi dimaklumi bahwa urusan yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bahwa tidak akan ada sesuatu yang bisa membuat ridho manusia, dan tidak akan ada sesuatu yang bisa menyelesaikan perselisihan kecuali dengan kembali kepada kitab Allah, kembali pada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang kemudian diminta kembali kepada Allah, minta kembali kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian merasa berat, ya di mana keimanannya? Artinya mafhum dari ayat itu, di mana keimanannya? Ditanyakan. Ya, sehingga wala yurdin nasa wala yunhin nisaa illa arruju illa kitabillah wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wa dzakara annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum an tafarruq fi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mengatakan, ya, wa dzakara anhu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam urusan agama dan melarang mereka dari berpecah di dalam urusan agama. Alhamdulillah. Ya. Dan ini perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan, ya, kepada Nabi Nuh, demikian pula kepada orang-orang yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah disinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah ini, bahwa itu juga wasiat yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, demikian pula Nabi Isa, di mana wasiatnya Allah itu aqimuddina fala tatafarraqu fi, tegakkanlah oleh kamu sekalian ini agama dan jangan kalian berselisih di dalam urusan agama. Ya. Artinya apa? Jangan sampai setiap orang itu punya agama. Ya, namun hendaklah setiap orang beragama dengan agama yang satu. La yasiru kullu wahidin lahu dinun li'anna dina wahidun laisa fihi tafarruqun. Ya. Tidak kemudian masing-masing punya agama. Tidak seperti itu. Ya. Dikarenakan agama itu satu sehingga tidak ada perpecahan. Kapan kemudian masing-masing punya agama, punya aturan, ya, mesti akan terjadi perpecahan. Tapi beda kalau agamanya satu, aturannya satu, maka semua hendaklah merujuk kepada aturan tersebut, sudah selesai. Dan ini solusi. Kalau ada pembicaraan misalnya masalah bid'ah, ya, pembicaraan masalah apa saja, tinggal dikembalikan pada kitab Allah, tinggal dikembalikan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wajazituhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnatu minal ajabil ujabi bidzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menambahkan dari kesemuanya itu, ya, dengan penjelasan yang sunnah itu telah warid padanya, ya. Penjelasan yang ada di dalam sunnah yang warid padanya itu penjelasan yang ajabil ujab,
penjelasan yang sangat menakjubkan di dalam urusan perkara tersebut. Sudah terang, ya. Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis menunjukkan penjelasan seperti ini. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka barang siapa yang hidup di antara kalian, fasayara, niscaya dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Maka manakala ada perselisihan yang banyak itu, bagaimana solusi Nabi? Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan wajib berpegang teguh dengan sunnah para khalifah yang lurus. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, Ali, ridwanullahi alaihim ajmain. Ini yang disepakati. Ya, mereka lah khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian beliau menyebutkan tsumma saral amru ila anal iftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Namun amat disayangkan justru perkara ini berubah sampai menjadi bahwa perpecahan di dalam urusan pokok-pokok agama, demikian pula cabangnya, itu justru dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fikih di dalam urusan agama ini. Nah, ini terbalik, dan itu terjadi saat ini. Justru kalau perpecahan bahkan sampai pada tahap-tahap yang waliyatubillah, ya, perkara yang jelas haramnya kemudian dikatakan ini ada yang ini halal karena perselisihan pendapat. Contoh misalnya kayak hijab itu udah sepakat tentang wajibnya hijab, tapi ada yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib. Nah, ini aneh gitu loh, benar-benar sesuatu yang sangat aneh, ya, karena di dalam kitab, demikian pula dalam sunnah, sesuatu yang sudah sangat wadih. Mereka beralasan dengan kita memahami tidak tekstual tapi kontekstual. Nah, kalau seperti itu cara memahaminya, lalu bagaimana? Ya, mereka itu beragama. Nah, itulah orang-orang yang di dalam hatinya ada zek, ada penyakit, ya seperti itu. Nah, amat disayangkan hal demikian diucapkan oleh orang-orang yang terkadang dianggap sebagai ahli tafsir. Ya, orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan, punya gelar profesor, punya gelar doktor, yang dia merupakan alumni pondok pesantren atau alumni universitas Islam, ya, universitas yang agama, tidak sekedar universitas yang ada di dalam negeri, bahkan luar negeri, Timur Tengah, ataupun bahkan terkadang yang sangat mengenaskan alumni dari Amerika, Kanada. Nah, ini suatu yang sangat aneh gitu, ya, sehingga perpecahan di dalam urusan prinsip agama, dasar dalam urusan dasar agama, serta percabangannya itu diambil sebagai ilmu. Makanya beliau hafizahullah ta'ala mengatakan sorol amru ma'al asaf indal mutaakhirin anal ikhtilaf fil usuli wal furu'i huwal fiqhu ma'anal wajiba al aqsu anal istima' huwal fiqhu fi dinillahi jalla wa'ala. Jadilah perkara ini ma'al asaf patut untuk disayangkan, disesali, terjadi di orang-orang belakangan, bahwa perselisihan di dalam urusan prinsip, demikian pula percabangan, dianggap sebagai fikih. Padahal yang menjadi kewajiban justru sebaliknya, bahwa persatuan itulah yang dikatakan sebagai fikih, pemahaman yang benar di dalam urusan agama. Ya, sampai-sampai kemudian mereka mengatakan tafarruq wa inna tafarruqa wa ita al-hurriyah linnasi wa adamal hajr alaihim hadha huwal fiqh. Bahwa berpecah, demikian pula memberikan kebebasan kepada manusia,
serta tidak menghajar mereka, inilah yang namanya fikih. Namun kita katakan al-fiqhu huwa al-istima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Namun kita katakan fikih itu adalah bersatu di atas kitab Allah. Ya, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian mereka mengatakan pula hadza min sa'atil Islam anau idza harama alaina ahadun sayyan najid man yufti bihillih ittakhadun nasa humul musyarri'in fa'ala ra'yi haula'i idza qala fulan hadza halal sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Sebagian dari mereka saya berkata ini termasuk dari keluasan Islam, yaitu apabila ada seseorang yang mengharamkan untuk kita sesuatu, najid niscaya kita akan dapati orang yang berfatwa tentang halalnya. Ya, mereka telah menjadikan manusia itu yang membuat syariat, yang mensyariatkan. Ya, maka ya, maka mereka berpandangan di atas pendapat tersebut. Apabila ada seorang mengatakan hadza halal, ya, apabila ada orang yang mengatakan ini halal, jadilah itu halal bagi kita, bagi kami. Ya, mereka akan mengatakan seperti itu. Sekalipun dalam kitab Allah, demikian pula sunnah Rasulnya Muhammad SAW, itu adalah haram. Ya, seperti di masa ini ada orang yang meyakini tentang musik itu adalah boleh atau halal. Mereka beralasan dengan pendapat dari Ibnu Hazm dan Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala, karena hadis-hadis yang menyebutkan seputar masalah musik dianggap sebagai hadis yang lemah. Ya, harusnya ditinjau penlemahan dari hadis tersebut oleh keduanya itu apakah muktabar atau ghairu muktabar, bisa dianggap atau enggak gitu. Dimaklumi kalau Ibnu Hazm Al-Andalus itu beliau bukanlah seorang pakar dalam hadis, ya, bukan seorang ahli hadis, beliau seorang ahli fikih. Dari bukti bahwa beliau memang bukan seorang pakar yang bisa diambil dalam pembicaraan hadis, beliau sampai menggelari Al-Imam Tirmidzi dengan majhul hal, adalah seorang yang tidak diketahui keadaannya. Padahal Imam Tirmidzi itu adalah ulama ahlul hadis yang ma'ruf, masyhur, sampai dikatakan sebagai majhul hal. Adapun Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau dimaklumi, ya, beliau itu seorang ahli fikih, ya, yang punya murid yang mumpuni, yaitu Ibnul Arabi. Walaupun di belakang hari beliau kemudian terfitnah dengan terfitnah sufi, ya. Dan dimaklumi di dalam permasalahan hadis beliau banyak tergelincir. Salah satu kitab yang di situ banyak sekali riwayat yang dhaif bahkan palsu, tulisan beliau terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala memberikan beberapa catatan tentang derajat hadis yang ada di dalamnya. Sehingga kalau demikian keadaannya, maka anggapan bahwa hadis tentang musik itu adalah hadis yang dhaif, ya, dengan dia beralasan dua pendapat dari ulama tersebut, ini tidaklah bisa diterima. Sehingga menggunakan pendapat keduanya untuk menolak sesuatu yang sharih tentang haramnya musik ataupun ma'azif, ya, alat musik, ya, itu adalah hujah yang benar-benar tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan. Tapi kalau kemudian dikatakan itu ada perbedaan pendapat, ya memang ada. Tapi yang menjadi masalah apakah pendapat itu muktabar atau ghairu muktabar, bisa
teranggap atau dia termasuk perbedaan pendapat yang tidak teranggap, dan yang benarnya adalah itu tidak teranggap. Maka dalam perkara seperti ini kita katakan narji'u ila kitabillah faman syahida lahu bil haqqi akhadna bihi waman syahida alaina bil khata' taraknahu wa hadha huwal wajib. Maka kita katakan kita kembali kepada kitab Allah. Maka barang siapa yang Al-Quran itu menyatakan untuknya dengan kebenaran, maka kami pun mengambilnya. Dan barang siapa yang Al-Quran itu menyatakan menyatakan untuknya itu kesalahan dengan padanya itu, pada seseorang itu, atasnya itu dengan kesalahan, maka kita tinggalkan. Inilah yang benar. Tidak kemudian seorang dia berpaling daripada kitab Allah. Kemudian di bagian akhir dari prinsip dasar yang kedua ini, wasaral amru bil istima' la yaquluhu illa zindikun aw majnun. Dan jadilah akhir daripada perkara ini, yaitu perkara untuk bersatu di atas agama, tidaklah mengucapkannya kecuali orang yang zindik, lagi gila. Ya, artinya orang yang memerintahkan untuk bersatu dia dalam urusan agama, meninggalkan perselisihan, mereka akan mengatakan hada khorijun alal ummah, ini adalah orang yang keluar dari persatuan umat. Hada zindikun, ini adalah orang yang zindik, ini adalah orang gila. Itulah yang dituduhkan kepada orang yang mengadakan persatuan. Atau justru kita tahu orang-orang yang mengajak untuk bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam akan digelari dengan tukang membuat perpecahan. Maka dikatakan hada khorijun alal ummah, inilah orang yang keluar dari persatuan umat. Membikin, justru dituduh sebagai pembikin perpecahan. Bahkan pernah kami dengar orang-orang seperti ini dituduh sebagai khawarij, sebagai khawarij. Dianggap karena memberikan peringatan ke sana kemari agar kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, dan mereka menganggap ini kelompok tasaddud, kelompok yang keras, kelompok yang suka mengkafirkan, kelompok yang membuat perpecahan di tengah umat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini benar-benar sudah terbalik, mengajak untuk bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi justru dianggap sebagai pembuat perpecahan. Nah, dan orang-orang yang mengadakan seperti ini, perbaikan seperti ini sampai dituduh dia zindik ataupun gila, itu dituduh yulgi aqwalal ulama, bahasanya itu meninggalkan, mengajak untuk meninggalkan perkataan para ulama atau tidak menganggap perkataan para ulama, padahal tidak demikian hakikatnya. Makanya kita katakan nahnu la nulgi aqwal ulama, innama na'riduha ala kitabillah. Kami tidak kemudian meninggalkan ucapan ulama. Sungguhnya kami hanya sekedar menimbang ucapan ulama tersebut terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Karena kita tahu bahwa kita ini tidak kemudian dibebankan untuk mengikuti manusia. Nahnu lam nukallaf bitiba'in nas. Kami itu tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Namun innama umirna bitiba'il Qur'ani was sunnah. Namun yang dibebankan pada kami diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, demikian pula sunnah. Inilah yang benar. Adapun manakala kemudian ada orang menuduh kami, menuduh kita dianggap sebagai orang yang istilahnya
meninggalkan ucapan ulama itulah tuduhan yang tanpa bukti ya, tuduhan yang salah ya. Dan ada sejarah yang dimaklumi ya, yang beliau sebutkan di masa yang belum lama, yaitu ada di Masjidil Haram itu ada arba'atu maharib ya, ada 4 maharib ya, 4 apa ya istilahnya, 4 maharib itu tempat terjadinya pertentangan gitu loh, dimana kulu ashabi madhabi yusalluna jama'atan wahdahum ma ahli madhabihim bijiwaril Ka'bah, dimana setiap dari madhab ya, pendapat yang diikutinya, mereka sholat jamaah itu masing-masing bersama dengan madhabnya ya, di samping Ka'bah gitu loh. Jadi dulu itu ada 4 madhab yang satu sama lain saling bertentangan ya, yang sholat di Ka'bah gitu loh. Dan masing-masing sholat itu sholat jamaah sendiri-sendiri sesuai dengan madhabnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala qayyadahullahu jalla wala man jama'ahum ala imamin wahidin wazala walillahil hamdu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala qayyadha, Allah Subhanahu wa taala merobohkan ya, Allah Subhanahu wa taala merobohkan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya orang yang kemudian mengumpulkan mereka di atas satu keimaman, sehingga perselisihan itu menjadi hilang ya. Dan kita tahu kalau kemudian tetap terjadi di mana satu kelompok mereka sholat sesuai dengan madhabnya masing-masing, yaitu adalah madharus sayyi, itu adalah kejelekan yang sangat jelas ya, nampak jelas itu kejelekan. Ini terjadi karena apa? Karena mengikuti madhab, mengikuti pendapat-pendapat yang ada. Sampai di dalam permasalahan sholat pun mereka membagi-bagi ya, hatta as-sholah farraquha, mereka pun membagi-baginya, mencerai-beraikannya ya, sehingga jadilah Hanafi tidak sholat di belakang Hambali, Hambali tidak sholat di belakang Syafi'i ya. Mereka tidak sholat dalam waktu yang sama. Satu pihak sholat di awal waktu, sementara pihak yang lain sholat di akhir waktu. Kenapa? Li'anna fulanan yara ta'khiras sholah wa fulanan yara taqdimaha. Karena sebagian seseorang fulan dia berpandangan untuk sholat di waktu akhir, sebagian itu berpandangan untuk sholat di waktu awal ya, sehingga terjadi perpecahan seperti itu. Dan seperti ini juga terjadi di berbagai negeri yang lainnya, tidak cuma kalau di Saudi walhamdulillah sudah dihancurkan hal demikian, dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bersatu. Tapi di beberapa negeri masih nampak seperti ini, bahkan bagian ilal an. Ini tetap terjadi sampai sekarang. Sampai sholat Jumat, hatal Jum'ah la yusallunaha fi waqtin wahidin, mereka sholat itu tidaklah sholat pada satu waktu yang sama. Sebagian dari mereka tidaklah sholat kecuali tatkala mendekati asar, karena mereka mengatakan kada wa kada. Sebagiannya sholat di waktu yang lainnya, dan ini merupakan hal yang jelek ya, hal yang jelek. Oleh karena itu tatkala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ya, beliau sholat di belakang Utsman bin Affan, walaupun beliau menganggap sholat yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu itu sebagai sesuatu yang mungkar, beliau tetap sholat di belakang Utsman bin Affan, karena perselisihan itu adalah jelek. Perselisihan itu adalah jelek ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan untuk menyempurnakan persatuan ini, persatuan di atas urusan agama ini adalah untuk kita membahas pada prinsip dasar yang ketiga, yaitu tentang asam wa ta'ah, ya, yaitu mendengar, demikian pula taat. Liman ta'ammara alaikum atau alaina walau kana abdan habasyian, yaitu untuk mendengar dan taat terhadap orang yang memerintah kita sekalipun dia adalah seorang budak dari bangsa Habasyah. Ya. Selesai pembahasan prinsip dasar yang kedua, ya. Dan besok kita akan membahas pada prinsip dasar yang ketiga ataupun al-aslu salis. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Ya, kita bisa lebih mempercepat dikarenakan pokok-pokok perkaranya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sehingga kita tidak perlu untuk lebih mempertajam atau memperpanjang lebar. Namun pada perkara yang ketiga ini perkara yang mungkin butuh beberapa pertemuan sebagaimana pada prinsip dasar yang kedua, ya. Dan ini penting, ya, karena fitnah di dalam urusan ketiga ini sangat nampak di masa sekarang, ya. Dan itu sudah nampak sejak terbunuhnya Utsman bin Affan dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Ini saja yang bisa disampaikan. Mata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.